begitu banyak presiden, ya, baru Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, pertama kali memimpin lembaga multilateral dunia, yaitu Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baru pertama pecah rekor memimpin dunia. Ini baru pertama. Asia Pasifik aja tidak pernah kita pimpin. Baru pertama, ya. Lembaga PBB lagi, Pak, ya. Ini kerja keras dari Kementerian Hak Asasi Manusia dan didukung juga oleh Komisi 13 DPR RI, ya. Saya kira itu satu prestasi, dan kalau ada yang mau ingin menyaingi, ya nanti kita lihat 50 tahun lagi apakah kita akan jadi sekjen PBB enggak. Karena hari ini yang kita raih ini adalah di bawah nomor 2, di bawah sekjen PBB. Karena itu kalau ada yang bilang, ya saya sendiri bangga Kementerian HAM bisa menghadirkan sebuah prestasi yang prestisius di tengah-tengah kementerian yang baru. Saya juga bangga karena Komisi 13 juga ikut serta. Itu pertama, ya. Yang kedua, baru pertama dan kemungkinan juga sejauh yang saya pahami sebatas memori dan pengetahuan saya yang terbatas, Indonesia adalah negara yang merintis Musyawarah Pembangunan Nasional Hak Asasi Manusia, yang levelnya sama dengan Musyawarah Pembangunan Nasional HAM nasional yang diselenggarakan oleh Bappenas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga mulai sudah meluncurkan secara resmi negara Republik Indonesia punya indeks hak asasi manusia sebagai baseline kebijakan untuk masa yang akan datang. Indeks HAM yang lama biasanya dari versi swasta, ya, Setara Institut biasanya, ya. Tapi ini indeks HAM yang resmi diluncurkan oleh pemerintah, oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Hak Asasi Manusia, dan sudah bisa buka di data statistik nasional. Sepanjang indeks HAM ini, sepanjang BPS ada, maka akan menjadi baseline dan semua kita akan bisa ikuti perkembangan indeks HAM di Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga telah meluncurkan satu data HAM nasional, ya, satu data HAM nasional, yaitu pedoman pembangunan satu data HAM dengan berbagai peraturan-peraturan lainnya termasuk peraturan Menteri Hak Asasi Manusia, ya. Itu ada beberapa hal yang kita sudah lakukan. Saya tidak perlu juga menyampaikan satu persatu, tapi cukup ini sebagai gambaran untuk melihat kembali apakah Kementerian HAM bekerja. Data yang masuk, data pelayanan pengaduan yang masuk ke Kementerian HAM dulu tidak lebih dari 100 kasus pengaduan. Ya, hari ini data terakhir adalah 1.372 pengaduan yang diterima. Dari pengaduan tersebut, 939 pengaduan kami telah tangani dan telah merekomendasikan kepada kementerian lembaga. 433 sedang lakukan analisis. Jadi peningkatan jumlah pengaduan ini juga menjadi sebuah bukti kepercayaan terhadap Kementerian HAM sebagai salah satu terminal
tempat peraduan bagi mereka yang membutuhkan mencari keadilan ya. Ini sedikit saya tambah 2-3 menit tadi untuk melihat kembali kegiatan-kegiatan kami, hal-hal yang bisa menjadi perhatian. Salah satu juga adalah Kementerian HAM sangat turut serta dan aktif dalam ikut pertemuan-pertemuan internasional ya. Mulai dari UN General Assembly, seluruh kegiatan di UN di Swiss, Jenewa kita ikut, di banyak di negara-negara Eropa juga kita ikut, Asia Pasifik dan kawasan Amerika juga Kementerian HAM ikut turut serta untuk membesarkan nama Indonesia di panggung dunia. Demikian, dan selanjutnya saya mulai dulu dari kita punya pembahasan hari ini, yaitu program ya tahun 2026 ya. Kami memiliki ada 2 sasaran strategis, yaitu yang satu adalah protection, perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia dengan indikator kinerja. Mana indeks yang secara keseluruhan? Biar supaya dari indeks ini bisa kita lihat ya. Indeks hak asasi manusia sipil dan politik kita ya sebagaimana yang tertulis ini 2,68. Ini pakai indeks lama ini ya. Indeks yang baru 67 ya. Sipol. Indeks Ecosop sudah 72. Jadi artinya dari kalau kita baca indeks ini, kita Indonesia lebih baik dalam konteks ekonomi sosial budaya, tapi indeks sipil dan politik masih belum ya. Saya bisa menjelaskan sebenarnya kalau kita sudah print out indeks yang kemarin dari Bappenas itu dimunculkan, sehingga posisi kita sebenarnya kegiatan apa yang kita bisa lakukan, program apa yang kita bisa hadirkan untuk meningkatkan indeksnya. Kalau misalnya salah satu indeks yang paling rendah di kita di Indonesia adalah angka kematian yang tinggi. Kalau indeks angka kematiannya tinggi, itu menunjukkan bahwa seluruh patologi sosial, ekonomi yang menyebabkan potensi meningkatnya jumlah kematian, itu kita bisa menghadirkan program-program sebenarnya. Itu yang kemudian yang paling tinggi dalam ekonomi sosial budaya adalah hak atas pangan. Itu terlihat juga dari program-program presiden tentang makan bergizi gratis, swasembada pangan dan lain. Jadi kita bisa baca, saya minta supaya Bapak-bapak anggota DPR bisa membaca indeksnya dan bisa memberikan masukan program-program seperti apa kepada kami, supaya kalau ada yang potensi indeksnya rendah, yang memunculkan problem nasional di bidang ekonomi, sosial, dan politik, maka kita bisa mengurangi, menutupi, meniadakan, atau meningkatkan kualitas sehingga indeks rendah itu bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. Kalau yang indeksnya tinggi itu bisa kita maintenance atau kita impus program yang lebih supaya bisa ditingkatkan lagi. Itu dari sisi yang pertama. Yang kedua, sasaran yang kedua adalah terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian HAM dalam mewujudkan pencapaian reformasi birokrasi nasional dengan indikator kinerja Kementerian HAM 91 ya. 91 ini
lihat dari baseline yang lama. Kalau indeks HAM ini baseline kita sekarang adalah 67 untuk indikator HAM kita ya. 67 untuk sipil dan politik dan 72 untuk ekonomi sosial budaya. Jadi kalau tahun depan lebih rendah dari ini, maka kita mengalami ada yang kurang kita kerjakan ya. Kalau reformasi birokrasi ini kita masih menggunakan indeksnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi reformasi birokrasi kita belum dapat ya. Belum. Kapan? Kita sebagai kementerian baru sekarang masih tahap belum mulai, Pak. Belum mulai ya, oke.